Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kali ini kita masih di materi file system dan file management ya, di bab yang sama. Cuman materinya beda nih. Kita akan bahas tentang search file ya. Search file ini berfungsi kalau misalkan teman-teman ingin mencari sebuah file ya yang ada di dalam sistem kita, di Linux kita. Dengan menggunakan search file, kita tidak harus masuk satu-satu ke dalam sebuah directory gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lupa nyimpen filenya itu di mana, nah, teman-teman nggak perlu masuk satu-satu direktori, dilihat dulu isinya ngeraba-raba ya. Kita bisa menggunakan dua komen ini, find sama locate. Ya. Kalau find, ini komen bawaannya ya, untuk mencari sebuah file pada sistem. Dia udah bawaan, jadi nggak perlu di-install. Tapi kalau locate ini memerlukan pre-built database ya. Jadi ketika ada penambahan file baru, kita perlu melakukan update database-nya si locate dulu. Jadi locate ini dia akan ngumpulin database terkait dengan sistem file kita, ya lokasinya di mana, dikumpulin dulu nih di database-nya. Nah, kalau misalkan ada penambahan file baru, si locate ini nggak dapat update-annya. Kalau misalkan belum dilakukan update database-nya. Gitu ya. Untuk perbedaannya kita langsung coba aja ya. Nah, sekarang kita coba. Misalkan di dalam folder contoh ada apa nih? Kosong ya. Misalkan saya taruh di dalam folder contoh itu file ini ya, file saya.txt di dalam folder contoh. ls contoh, ada file saya.txt. Nah, di direktori saya sini saya buat folder fileku.txt. Ini. Ya. Misalkan saya masuk ke dalam slash deh, cd slash. Nah, kalau saya lihat di slash ini nggak ada fileku sama file saya ya. Nah, file saya sama fileku ini nggak tahu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lupa nih, misalkan nyimpan filenya di mana gitu. Nah, kita nggak harus masuk satu persatu ya. Misalnya masuk dulu ke slash home, lihat ada nggak gitu. Masuk lagi ke Raffi, lihat ada nggak perlu begitu lagi ya. Teman-teman cukup gunakan fin sama locate ya. Fin itu ibaratnya gini, kalau misalkan di Windows ya. Kalau misalkan di Windows, teman-teman tuh kayak nyari sebuah file di sini. Misalkan namanya file 1 atau file deh. Kemudian teman-teman cari. Nanti muncul nih, file itu lokasinya ada di mana gitu ya. Jadi seperti itu ya penggunaannya. Itu penggunaan fin sama locate. Oke. Kita coba di sistem Linux kita. Kalau menggunakan fin itu gini, fin lokasi ininya mau nyarinya di mana? Bisa nyari di slash atau di slash home, slash Raffi langsung gini ya. Kemudian min name, namanya apa yang mau dicari? Misalkan file saya.txt. Nanti akan memunculkan seperti ini. Ya, lokasi filenya itu ada di slash home, slash Raffi, contoh file saya.txt. Gitu ya. Jadi fin untuk mencari sebuah file. Sintaknya, sintak untuk fin gini ya. Sintak untuk fin. Sintak untuk fin tuh gini. Fin, kemudian lokasinya di mana, mau nyari di mana gitu, di directory mana, fin directory, kemudian min name, nama file. Ini ya, sintak untuk menggunakan fin. Fin directory, min name, nama filenya apa. Ya, misalkan teman-teman lupa indeks HTML itu ada di mana sih? Ya, misalkan udah install web server. Nah, teman-teman bisa cari aja fin gitu. Misalkan di slash min name, cari apa indeks HTML gitu. Nah, nanti dia akan ketemu tuh file yang ada indeks HTML-nya itu ada di mana. Kalau ini muncul permission denied, nggak apa-apa ya.
Karena di sini kita bukan memakai user root, melainkan memakai user non-root. Ya. Jadinya permission dia untuk mengakses ke sistemnya. Oke, jadi begitu ya penggunaan fin. Kita contoh lagi. Saya hapus dulu ya. Jadi saya contoh mau nyari di /home Raffi itu file namanya fileku .txt. Nanti ketemu. Di /home/Raffi ada fileku.txt. Sintaknya kurang lengkap ya, min name harusnya. Biar lebih spesifik lagi. Nah, kalau tanpa min name dia bakal nyari, bakal di ini bener. Jadi /home/Raffi langsung di list direktorinya semuanya ya. Bukan mencari filenya. Kalau mencari filenya ditambahin min name gitu. Nanti akan melakukan searching secara spesifik gitu, lokasinya di mana. Oke, begitu ya. Silakan teman-teman coba aja dulu untuk yang fin. Nah, kemudian ada yang loket. Ya. Loket. Oh, loket itu harus diinstal. Teman-teman install mloket namanya. Teman-teman jalankan dulu sudo apt install mloket. Ya. Ini perintahnya untuk melakukan instalasi loket ya. Mloket. Masukin passwordnya apa? Oke. Ini proses instalasinya sudah selesai ya. Coba saya jalankan loket. Nah, udah bisa ya. Ini untuk instalasinya perintahnya ini ya, sudo apt install mloket. Oke, kita lanjut lagi. Kalau misalkan menggunakan loket itu perintahnya gini. Loket langsung aja fileku.txt misalkan. Nanti dia akan mencari yang spesifik gitu. Fileku.txt. Ya, kemudian loket file saya .txt. Nanti muncul tuh file saya .txt. Tapi gini kalau perbedaannya kalau pakai loket sama fin. Nih, perhatikan ya. Misalkan kalau pakai fin ya. Fin saya buat contoh .txt gitu. Di dalam folder contoh. Oke. Nah, kalau misalkan saya cari pakai fin di home Raffi cari contoh .txt. Nanti dia kurang min name, sorry. Min name. Nah, nanti dia akan ngasih lokasinya tuh secara spesifik ya. Bisa kalau make fin. Tapi kalau make loket dia nggak bisa. Kita coba loket contoh.txt. Nah, dia nggak keluar apa-apa, nggak ada outputnya, nggak ketemu filenya. Nah, kalau loket, ya tadi, kekurangannya tadi, dia harus diupdate dulu database-nya. Jadi kalau ada file baru, itu harus diupdate dulu, ya, database si loketnya. Database si loketnya itu berfungsi ya untuk menyimpan lokasi-lokasi filenya itu di mana gitu, ada listnya tersendiri. Gitu. Nah, di sini kita update dulu database-nya, perintahnya update min db. Update db. Oke, coba kita cari lagi. Loket contoh txt. Kurang sudo apa ya? Sudo loket. Oke, sudo update db baru loket contoh txt. Nah, nanti ketemu. Ini ya, jadi database-nya harus diupdate dulu dan kita harus pakai user sudo. Kenapa sih kita harus pakai user sudo? Nah, teman-teman nanti cari aja di e-learning ini ya. Cari yang materi user and group ya. Nanti ketemu di sana, oke?
Nah, kalau pakai update DB, kalau udah diupdate database-nya, ini bisa dicari nih, akan masuk ke dalam database-nya ya. Jadi kedetek tuh file contohnya. Oke, jadi begitu ya untuk penggunaan Vim sama Locket. Jadi kalau Vim dia nggak perlu diupdate dulu database-nya, tapi kalau misalkan pakai Locket itu perlu melakukan update database. Untuk sintak-sintaknya teman-teman bisa ulang lagi videonya, misalkan lupa sintaknya apa atau saya kecepatan ya, itu bisa diulang lagi dengan videonya. Sekian dari saya akhiri. Terima kasih, sampai jumpa.